Sebelum ke bawah, ini perlu diperhatikan dulu ya, intinya di sini bahwa si penulis menggunakan generic development. Di keseluruhan bukunya menggunakan generic development process daripada menggunakan spiral atau kompleks proses. Jadi intinya setiap pertanyaan ini ada penjelasan yang lebih detail ya. Ya terutama sebenarnya udah saya bahas di exhibit ini ya. Jadi selama setengah jam ini saya menjelaskan kira-kira itu isinya adalah 50% dari chapter 2 ini gitu ya. The product development process ini terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang key activity. Di setiap di setiap proyek ya. Di pertanyaan pertama kalau nggak salah seperti itu. Saya jelaskan langsung secara singkat di sini, nanti akan saya jelaskan di atasnya ya. Jadi di sini si penulis mengusulkan bahwa proses pengembangan yang terdefinisi dengan baik ya. Proses pengembangan yang terdefinisi dengan baik itu akan berguna for the following reason ya. Seperti alasan-alasan berikut ini. Jadi karena contohnya ini, kenapa sih ini muncul? Mengapa proses development well defined itu harus ada, harus harus lahir, harus dibuat, harus define. Yang paling highlight banget tuh ya di sini ya. Saya tunggu sebentar. Jadi kenyataannya in the same enterprise may follow different process. Padahal ini maksudnya ada perusahaan yang sama tetapi menjalankan proses yang berbeda untuk tiap tipe-tipe project gitu loh ya. Ini yang paling kentara banget. Kenapa ada beberapa perusahaan yang sama karakternya dan produknya sama, tapi kok prosesnya berbeda, follow different process. Ya, of development project gitu ya, process of development project secara singkatnya seperti itu. Nah, oleh karena itu si penulisnya mengusulkan demikian bahwa well-defined development process itu akan berguna. Kenapa? Karena untuk memastikan kualitas, untuk memastikan koordinasi, untuk juga planning atau perencanaan, pengelolaan dan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Jadi ini tadi ya, kok ada perusahaan. Jadi takutnya kalau perusahaan beda kok kualitasnya nanti beda-beda misalnya. Atau paling naif gini deh ya, di McDonald itu ada McDonald cabang Pondok Labu, cabang misalkan di Jakarta Utara, di Limo, itu perusahaan kan sama, cabang, tapi kok kualitasnya beda-beda. Nah, makanya perlu pengembangan yang yang standar lah ya. Terus juga memastikan untuk koordinasi. Ya, di koordinasi ini tentang siapa yang berhubungan dengan siapa gitu ya. With whom they will need to exchange information. Jadi kepada siapa mengenai produk ya. Produk ini akan dikembangkan
bagaimana itu harus nanyanya ke siapa, koordinasinya harus yang benar gitu ya. Jangan sampai nanya kepada orang yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan produk atau nggak ada hubungan sama sekali dengan fase, misalkan fase konsep development, tapi nanyanya ke misalkan ke marketing gitu ya. Padahal marketing itu udah selesai, misalkan sudah selesai cuma sampai planning doang atau apa project registration. Itu apa umum lah. Ini bukan sesuatu yang baru kalau coordination ini. Begitu juga di bawah ini juga saya rasa kalian juga udah paham apa yang dimaksud dengan planning. Hanya dengan menerjemahkan ke bahasa Indonesianya saja Anda perlu Anda tidak perlu berpikir keras gitu. Kenapa kok well defined development process itu bisa berguna ya, karena alasannya adalah dengan adanya perencanaan. Jadi kalau merencanakannya sembarangan ya, antara divisi satu dengan divisi lainnya, itu akan jadi si proses development itu tidak terdefinisi dengan baik gitu. Karena di sini saya perlu ingatkan lagi kan, kenapa sih kok ada muncul pertanyaan tunggu sebentar, di sini across ya, nih across the company operating division gitu. Different operating division across the company. Nah, jadi dikhawatirkan kalau merencanakannya suka-sukanya si divisi atau cocok dengan keahliannya si divisi di dalamnya, padahal divisi lainnya ke bidang ilmunya berbeda. Dikhawatirkan planningnya nanti ya, di sini dikhawatirkan planningnya nanti nggak seragam ya. Ada yang ke kiri planningnya, ada yang planningnya tuh saya planningnya mulai dari akhir ke depan. Oh enggak, saya dari depan ke akhir gitu. Jadi urutannya beda-beda. Makanya itu si well defined ini akan berguna. Proses development yang sudah terdefinisi dengan baik itu akan berguna. Bagi siapa? Bukan bagi siapa, tapi bagi aspek-aspek ini. Kualitas, koordinasinya juga nanti gampang. Aspek perencanaannya seragam. Manajemen dan improvementnya juga seragam. Semuanya memiliki langkah-langkah yang searah, pasti gitu ya, yang jelas. Intinya sih sebenarnya itu. Juga dipertegas di sini ya. Some organizations define and follow a precise, while sementara yang lainnya may not even be able to describe their process gitu. Jadi tadi yang saya katakan, ada divisi yang beda keilmuan ya. Nah, kalau di sini ada ya divisi yang organisasi yang benar-benar nggak bisa mendescribe. Ada yang bisa mendefine dan mengikuti, tapi ada juga yang sama sekali tidak bisa. Ya intinya sebenarnya ini sih ya, seragam intinya. Kalau satu bisa, semua harus bisa gitu. Kalau satu nggak bisa, ya itu jangan juga seragam semua nggak bisa ya. Jadi semua harus punya istilahnya SOP yang jelas dan seragam, jelas arahnya gitu ya. Baik, itu adalah well defined development process yang telah terdefinisi dengan baik, asalkan membawa keuntungan pada aspek-aspek seperti ini ya, improvement management dan tadi di atas. Nah, selanjutnya penulis
langsung menceritakan generic product development ya, yang terdiri dari 6 fase. Yang fase pertamanya namanya planning ya. Sebenarnya sih bukan fase pertama, tapi fase 0 gitu. Apa alasannya? Kenapa fase 0 itu ada di bawah? Tapi intinya di sini si penulis memperkenalkan apa sih yang dimaksud dengan well defined. Apa tuh tadi well defined development process. Well defined development process. BP. Apa yang dimaksud? Nah, si penulis memperkenalkan ini generic product. Maksudnya udah nggak usah aneh-aneh lah gitu. Dari segala apa yang ditemui oleh si penulis tentang bagaimana proses development ya. Jadi si penulis ini udah bekerja atau magang atau meneliti perusahaan-perusahaan, kemudian didapatlah generic bukan generic produk, sorry. Ini generic ya. Secara dasarnya dari perusahaan ke perusahaan itu memiliki itu tadi key activity yang nggak bisa tergantikan. Activity tidak bisa tergantikan dari setiap perusahaan ke perusahaan, setiap proyek ke proyek itu pasti ada activity yang tidak bisa tergantikan, dikumpulkan, dikelompokkan, dibedakan oleh si penulis, ketemulah generik. Nah, generik itu 6 fase. Fase yang ke-0 adalah planning, gitu maksudnya si peneliti ya. Maksudnya si penulis ini fase ke-0 adalah planning. Fase ke-1-nya nanti ada di bawah. Nah, planning ini outputnya adalah mission statement ini. The output of the planning phase is the project mission statement. Jadi mission statement ini nanti akan menjadi masukan bagi untuk memulai konsep development. Konsep development tuh di sini ya. Apa namanya? Fase ke-1. Jadi ini fase 0 planning, fase ke-1 adalah konsep development. Jadi si mission ini kan outputnya mission statement ya. Nanti mission statement ini akan menjadi inputan katanya. Akan menjadi semacam kiblat gitu ya nanti. Semacam aturan, semacam panduan untuk mengembangkan konsep. Nah, kita mau ngembangin konsep tuh arahnya kemana ya? Lihat-lihat aja di mission statement. Begitu maksudnya. Untuk memulai pengembangan konsep. Yang mana untuk menjadi guide ya si mission statement ini untuk menjadi guide bagi tim development, bagi tim pengembangan itu tadi yang saya katakan kita akan mengembangkan konsep, tapi ke arah mana konsepnya. Nah, lihat aja di mission statement. Mission statement itu menjadi guide. The conclusion of the product development process adalah meluncurkan produknya. Ya singkat cerita, produknya tuh sudah beredar di pasar. Oke, jadi si bab ini tuh menceritakan tidak secara detail dari 0 sampai launch ya. Launch itu kalau nggak salah sampai 5. Di paragraf ini cuma menjelaskan 0 sama 1 aja gitu. Planning, konsep development, terus selanjutnya dari konsep development itu tidak dijelaskan karena secara logis itu mudah gitu ya, nanti akan dijelaskan di bawah, makanya di skip langsung ke launch gitu. Jadi ini umum ya, gambaran besar apa yang akan kita lakukan. Pertama adalah planning, kemudian konsep, terus sampai launch.
Oke, itu paragraf pertama. Jadi, tapi saya singkat aja ini biar Anda baca sendiri. Ini sangat panjang bab 2 ya. Bab 2 itu sangat panjang, ada kira-kira sampai 20 halaman kalau nggak salah, lebih lah ya. Kita langsung saja ke six phase of the generic development ya. Kita langsung dari menjelaskan 0 sampai 5 fase. Fase 0 ini kenapa dinamakan fase 0? Karena activity di dalam planning ini hanya opportunity identification. Jadi maksudnya kalau fase 1 itu ketika sudah disetujui. Approve. Kalau fase 0 sudah disetujui, baru fase 1 execute, laksanakan gitu. Laksanakan itu sudah mengundang banyak orang gitu ya. Sudah mengundang banyak expert. Nah, kalau opportunity ini expertnya sedikit ya yang terlibat dalam fase 0 ini. Jadi ibarat katanya kalau Anda mau mengusulkan proposal ya. Proposal skripsi misalkan. Maka fase 0-nya apa? Fase 0-nya adalah konsultasi dengan Kaprodi gitu. Nanti kalau Kaprodi menyetujui, barulah kamu menginjak fase 1. Fase 1 apa? Ya kamu ketik gitu. Ketik bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Itu namanya fase 1. Fase 1 itu udah mulai execute. Ya, ketik bab 1, bab 2 itu kalau dalam hal proposal skripsi. Ya, terus kalau fase 0-nya, fase 0 itu cuma chit-chat aja. Bincang-bincang dengan Kaprodi, tukar informasi dengan Kaprodi tentang topik. Topiknya apa nih yang tersedia? Cocok nggak sejalan nggak dengan misi-misi Prodi? Kalau sejalan, terus tersedia, maksudnya nggak kebanyakan gitu ya, nggak kebanyakan ngambil topik itu ya approve. Oke, baru ke fase 1. Itulah kenapa planning itu fase 0, atau kenapa kok ada fase 0 sih gitu. Nggak usah baca ini, tapi pertanyaannya kenapa ada fase 0 gitu. Oh, karena fase 1 adalah execute, jalankan. Nah, fase 0 itu apa? Isinya yaitu planning gitu. Planning itu isinya apa? Planning isinya ini ya. Kemudian ditemani juga includes assessment. Bagaimana teknologinya, bagaimana juga pasarnya. Nah, kemudian keluaran dari fase planning ini adalah project mission statement, tadi udah dijelaskan di paragraf yang umum tadi di atas, yang mana menjelaskan, saya kasih ini dulu deh, jadi menjelaskan targetnya, pasarnya siapa, apakah pasar anak-anak atau dewasa, perempuan atau laki-laki, ya, milenial atau yang mau pensiun misalkan. Oke, terus juga menspecifies ya, menjelaskan ya, terus tujuannya bisnis ini apa gitu. Kalau udah tahu targetnya apa gitu. Kemudian juga ada asumsi-asumsi nggak? Contohnya ya, asumsi inflasi, asumsi politik. Nah, yang sekarang ini paling susah asumsi pandemi. Pandemi ini kapan berakhir ya? Saya mau mengembangkan produk, tapi kalau pandeminya nggak berakhir, gimana nih ya? Ya sudah, diasumsikan aja lah gitu.
diasumsikan berakhir atau benar-benar kembali normal tahun depan Januari misalkan. Kemudian ada constraint. Oke, ini constraint nanti akan dijelaskan. Ini sebenarnya banyak ya constraint-nya, apa sih, tangible ya, dan intangible. Kalau yang intangible ini ya, misalkan perda ya. Anda tahu tentu rokok elektrik ya. Rokok elektrik ini bisa aja dikembangkan lebih canggih lagi, misalkan pakai wifi, pakai apalah, yang mana ini ciri khas 4.0 nih, semuanya terhubung dengan wifi. Jadi rokok elektrik terhubung dengan handphone, isinya tentang liquid apa, fuel level deh ya. Fuel level tinggal berapa nih? Tinggal berapa kali isepan misalkan. Kemudian energi listriknya tinggal berapa. Semua terhubung ke handphone. Saya nggak tahu nih, apakah rokok elektrik sekarang sudah terhubung ke handphone? Nah, terus constraint-nya apa? Nah, constraint yang intangible, ya perda. Misalkan, apakah BPOM ya? BPOM itu bukan perda sih sebenarnya. Dia merujuk ke pusat, ke peraturan pemerintah ya, BPOM ini. Ini intangible constraint. Misalkan kalau BPOM mengatakan bahaya ya udah, jadi nggak bisa kita ngembangin gitu. Tapi bukan itu yang dimaksud constraint ya. Constraint itu tetap mengembangkan, tapi ada batasan-batasan gitu maksudnya constraint. Kalau batasan ini ya, tangible, misalkan batasan teknologi tentang wifi, misalkan wifi-nya apa, nggak boleh dekat dengan panas misalkan, karena kan rokok elektrik itu menghasilkan panas, sementara wifi sendiri juga ternyata menghasilkan panas. Itu constraint secara tangible kelihatan atau constraint secara teknologi. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan specifies constraint-nya apa saja. Nanti juga ketahuan apa contohnya mission statement ya. Oke, saya langsung aja ya, saya tunjukkan apa sih bentuknya mission statement itu. Sebelum saya lupa ya, saya mau ralat ya. Ini review gates. Ya, tadi exhibit 27. Ini exhibit 26-nya secara umumnya ya, secara konsep seperti ini. Terus detailnya ada di 27. Ini ralat untuk pertanyaan yang kedua kalau nggak salah ya, milestone and review gates-nya itu yang mana gitu ya. Exhibitnya yang mana, yaitu exhibit 26 dan 27. Kalau 26 ini adalah konsepnya, kalau 27 ini lebih detailnya. Ya, jadi ini ralat ya. Oke, lanjut ke apa tadi, mission statement ya. Oke, baik, ternyata mission statement ada di bab 4 ya. Kita lagi bahas bab 2, ternyata mission statementnya ada di bab 4, tapi nggak apa-apa lah ya, daripada kita mengawang-awang apa sih artinya mission statement. Jauh juga ya dari bab 2 sampai bab 4. Anda baru mungkin 2 minggu lagi baru ngerti apa yang dimaksud mission statement. Jadi lebih baik saya ceritain sekarang aja gitu ya, daripada mengawang-awang itu di kepala kita. Oke, mission statement. Tapi di sini contohnya tentang Project Lex, fotokopi ya, tentang fotokopi. Di sini ada product description, benefitnya apa saja, terus
key business goal itu tujuan-tujuan yang tidak tergantikan gitu. Primary market, targetnya siapa, pasarannya, yaitu perkantoran, yang mana perkantoran itu biasanya menggunakan rata-rata per bulan ya. MO ini biasanya per bulan. Rata-rata 42.000 kopi, 42.000 lembar per bulan. Nah, apakah Fakultas Teknik sampai 42.000? Tidak, ya. Apalagi sekarang dikenal teknologi paperless. Kayak misalkan praktikum nggak pakai, ya ada modulnya, tapi modulnya nggak dicetak gitu loh. Jadi paperless. Nah, adapun kalau mau dicetak itu request, bisa diminta. Saya minta cetakannya, ya nanti dicetak gitu. Jadi kita FT ya di bawah ini ya. Jadi cukup rumahan lah. Fotokopi rumahan atau printer rumahan juga bisa gitu ya. Juga jalan. Ini secondary market. Kalau ini kan ada primary ya, ini ada secondary. Jadi kalau ini, jadi ibaratnya ini kayak cadangan itu ya. Ini fokusnya kalau mau jualan kita ke kantor-kantor daripada kayak semacam ini, quick print market. Mungkin Anda tahu apa ya namanya? Snappy ya, Snappy. Snappy ini semacam toko rental ya, toko fotokopi lah gitu ya. Nah, kalau primary market ini contohnya ke pemerintahan misalkan, atau ke bisnis yang ada di Sudirman itu, kantor-kantor. Biasanya yang banyak banget menggunakan menggunakan paper itu bisnis asuransi ya, dan bank. Karena perdagangan itu pasti dicatat. Perdagangan itu APBN kita kan sebagian besar pajaknya dari perdagangan. Sementara perdagangan itu banyak catat mencatat. Gitu. Banyak sekali catat mencatat. Oke. Selanjutnya ada assumption and constraint. Kita lihat di sini ada digital. Ini masalah teknologi ya. Bisnis fotokopi ini berkembang teknologinya. Ada yang sudah surut ya, sudah tidak dipakai lagi teknologinya di dalam hal industri fotokopi gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita lihat di bab 4 nanti. Intinya ini saya mau kasih tahu mission statement itu ya seperti ini. Seharusnya ya bagi bagi kalian yang mengikuti RPS PJBL, menerjemahkan ya. Langkah pertama kan menerjemahkan hasil riset pasar. Sebenarnya ya hasil riset pasar. Nah, cuma karena ini terlalu serius ya, bukannya kita mau bercanda, tapi ini terlalu berat lah. Jadi diambil esensinya saja. Esensinya itu ya identify customer need, sama yang kedua market size. Nah, di dalam mission statement itu harus ada secara singkat mendeskripsikan produk,
menjelaskan apa namanya alasan-alasan mengapa customer mau beli, apa alasannya customer mau beli. Ini kan juga menerjemahkan hasil riset pasar ini sebenarnya, ya kan? Kemudian menjelaskan tentang target-target yang akan dicapai, misalkan target waktu kapan nih produknya akan launch, jangan lama-lama gitu ya. Terus biayanya kalau bisa pas lah, nggak kurang nggak lebih. Takutnya kalau kurang nanti takutnya dikorupsi sehingga apa yang harusnya $100.000 kok cuma $60.000, takutnya ada bahannya yang dikurangin gitu, karena itu udah pernah terjadi di Mitsubishi apa namanya Gallon ya. Yang dikorupsi adalah material tie rod depan, jadi gampang patah. Nah, kebetulan saya pernah melihat Mitsubishi Gallon itu apa tahun tua sih, tahun 90-an kalau nggak salah. Itu patah ketika melewati speed bump. Ya, kalau dari Limo ke Pondok Labu lewat Golf itu kan banyak speed bump, banyak poldur ya. Nah, saya melihat situ patah itu. Jadi emang benar-benar kenyataan ya, bukan gosip bahwa Mitsubishi itu ada pejabat Jepang di sana yang korupsi dengan cara mengurangi kekuatan material. Tujuannya ya baik, pengennya irit gitu. Tapi malah mencelakai gitu, malah bikin patah. Terus apa nih? Goalsnya selain cost juga kualitas. Ini apa nih, timing? Iya, timing untuk mengenalkan, kemudian melihat performance finansialnya setelah di launch ya. Kira-kira menguntungkan nggak, performansinya gimana setelah di launch. Kemudian market share target ini dengan pesaing ya, kayak misalkan Android versus iPhone ya. Itu market share-nya Android ini tentu lebih besar ya market share-nya dibandingin iPhone. Tapi iPhone kan mahal ya. Tapi jadinya hampir sama gitu. Android ada di mana-mana, ada jutaan piece. iPhone-nya cuma sekian ratus ribu piece. Tapi kalau valuasinya hampir sama jadinya. Android kan murah. Banyak tapi murah. Ini iPhone sedikit tapi mahal. Oke, itu penjelasan mission statement ya. Nanti kalau sudah kita masuk ke bab 4 ya, ini sudah tidak saya perjelas lagi, paling cuma saya mengingatkan secara singkat. Kita kembali ke halaman depan tadi ya, bab 2. Tadi kita sampai mission statement di sini ya. Apa sih yang dimaksud dengan mission statement? Oke, tadi udah saya jelasin, terus constraint-nya juga udah jelasin, tinggal opportunity ya. Di sini ada opportunity identification. Jadi kita mengenali, mencari-cari, menemukan apa? Menemukan opportunity. Nah, opportunity itu peluang. Dia adanya cara-cara membuat peluangnya ada di chapter 3. Jadi di fase 0 Anda harus baca chapter 3. Jelek banget nih, 3. Terus juga mempelajari chapter 4 ya di sini. Product planning. Nanti ketika masuk ke sini Anda mempelajari chapter 5 dan 9 ya. CH 5 sampai 9 ya.
56789. Apa outputnya dari konsep development? Ya, outputnya adalah menentukan apa nih, selected ya, memilih. Outputnya adalah konsep yang terpilih gitu. Konsep yang terpilih ini outputnya. Nah, tetapi sebelum memilih kan kita harus membuat dulu konsep-konsepnya dari berbagai alternatif konsep gitu ya. Ya di sini ya. Generate. Setelah di generate banyak konsep gitu ya, kombinasi, terus dievaluasi. Ya, dievaluasi itu semacam dinilai apakah sesuai dengan spek yang ada di apa namanya, sesuai dengan keinginan yang ada di sini, yang ada di fase 0 gitu ya. Dipilih, terus ada penilaian konsep scoring apa nih, plus, 0 sama minus. Itu kalau misalkan keinginan customer, saya ingin kuat, produknya kuat, menarik, bisa dilipat gitu, tipis supaya bisa dimasukin kantong. Nah, konsep yang pertama gitu ya, konsep pertama untuk kuatnya plus, untuk apa nih tadi ya, menarik biasa saja. Itu kalau dibandingin dengan pesaing gitu ya. Jadi misalkan konsepnya ada tiga, A, B, C. Nah, pesaingnya di sini Z gitu ya. Dibandingin dari A bandingin dengan Z, jadinya apa? Plus untuk kriteria yang di sini apa? Misalkan kuat. Terus B dibandingkan dengan Z, misalkan ini 0. Ini evaluasi ya. Nah, nanti akan kita pilih ya. And one or more concept are selected untuk pengembangan lebih lanjut dan dicoba. Satu atau lebih gitu. Tergantung Anda mau satu atau dua, tergantung apa? Tergantung keinginannya seperti apa nanti. Mau one or more concept. Nah, more concept biasanya kalau terjadinya sama-sama, skornya sama antara A dengan C, skornya sama. Artinya plusnya ada 5 gitu ya. Plusnya ada 5 misalkan, sama-sama 5 ya sudah. Jadi konsepnya maju, dipilih untuk pengembangan lebih lanjut. Oke, sekali lagi apa? Konsep development itu outputnya adalah konsep yang terpilih. Setelah kita pilih ya di sini itu untuk further development and testing. Further development ini, nah kita ke sini. Ya setelah kita pilih itu untuk ya further development testing. Nah, kalau testingnya, ya testingnya di bawah di sini. Sorry, nah di sini testingnya. Further development itu ke system level design. Apa itu yang dimaksud system level design? Yaitu pengurai ya, diurai, tapi lebih apa namanya? Secara big picture-nya itu istilahnya adalah produk arsitektur. Contohnya apa? Contohnya kalau di komputer itu ada namanya motherboard. Ya, zaman dulu pertama kali komputer dibuat itu ya motherboard saja, nggak ada namanya slot-slot, itu nggak ada.
Ini nggak ada, zaman dulu nggak ada. Pokoknya langsung jadi aja begini. Nah, ketika teknologi makin berkembang, muncullah slot. Dan lagi pula ini untuk selain perkembangan teknologi juga untuk mengakomodasi, mengakomodir eh, pelaku bisnis. Contohnya apa? VGA. Ya, kita mengenal VGA itu ada Nvidia sama apa ya, saya lupa. Satu lagi yang ATI ya, ATI. Ini yang dua yang terkenal nih ya, prosesornya ya. Radeon sama ATI sama aja. Nah, ini kan pelaku bisnisnya lain-lain ini. Perusahaannya lain-lain. Ada lebih dari 10 perusahaan ya, lebih banyak, mungkin puluhan lah. Tapi prosesornya sama. Menggunakan prosesor Nvidia, menggunakan prosesor ya, si ATI, menggunakan prosesornya AMD ya. Dalam hal VGA ini pakainya AMD. Gitu. Nah, teknologinya lain-lain juga. Nvidia sama Intel. Makanya kalau zaman dulu nih, pakai komputer zaman dulu, terus pelaku bisnisnya VGA banyak, jadi nggak nggak bisa ganti-ganti, kayak apa zaman sekarang yang ada slot-slotnya itu ya. Ini nggak bisa. Jadi udah satu paket gitu. Motherboard plus VGA-nya di dalam ya, internal satu paket. Nah, jadi tadi saya katakan untuk mengakomodir pelaku bisnis juga, maka dibuatkan ini selain teknologi ya. Teknologi misalkan Nvidia entry level berapa biasanya, cuma 2 giga biasanya memorinya, atau 1 giga. 1 giga biasanya nih. Terus ada lagi Nvidia 2 giga, Nvidia 8 giga gitu ya. Kok jadi banyak? Nah, ini masuknya ke planning, ini ke mana tadi ya? Product planning nih ya. Ketika kita mau meluncurkan VGA card, apakah VGA card itu hanya satu macam saja? Tidak gitu. Kok berapa? Ya tergantung pasar. Loh, kenapa pasarnya? Ya ada pasar untuk pendidikan, ada pasar untuk apa perfilman ya, movies, pasar untuk game, permainan. Tanpa menyebut ini ya, umur ya, tanpa menyebut oh ini pasar untuk anak-anak, dewasa, enggak. Karena semua orang itu bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Gitu. Makanya tidak menyebut pasar umur ya. VGA untuk umur 13 tahun, apa hubungannya gitu. VGA 8 GB untuk game misalkan. VGA 1 GB untuk pendidikan gitu. Meskipun di pendidikan ada juga butuh 8 GB, ada juga gitu ya. Tapi jarang ya. Biasanya untuk penelitian misalkan simulasi kapal laut gitu. Simulasi kapal tabrakan gitu, kapal pecah, itu perlu VGA yang besar. Ya, simulasi kapal ini adanya di pendidikan. Tapi jarang kan? Jarang banget. Di pendidikan tuh lebih banyak ya cuma ngetik doang. Jadi untuk apa? Punya 8 gigabit itu untuk apa? Kalau cuma ngetik doang gitu misalkan. Oke, kembali lagi produk planning ya. Tadi kita sampai mana tadi, sampai lupa kan? Kenapa kok ini bisa banyak? Gitu, bisa banyak produknya. Itu yang menentukan adanya di produk planning.
Oke, kita kembali ke sistem level design. Sistem level design ini tadi konsep besarnya adalah arsitektur. Yang dimaksud dengan arsitektur itu apa? Singkat ceritanya tuh bongkar pasang intinya sih. Intinya ini. Contoh lain ya di produk arsitektur tuh contoh lain tape jangan tape apa namanya ya? Audio system di mobil. Ini susah kalau teman-teman nggak memperhatikan ya. Ya mungkin nggak punya mobil nggak apa-apa, tapi kan pernah naik angkot kan. Nah, bagaimana si audio sistemnya di dalam dashboard itu ya? Apakah dia model slot, model bus gitu ya. Kalau bus tuh yang tadi ini, bus itu sama, semua slotnya sama bentuknya. Apalagi terus kalau di sepeda gunung, Anda tahu tuas persneling sepeda itu. Membuat tuas persneling sepeda ini, apakah dia diecast tuh nggak bisa dibongkar pasang, pokoknya udah jadi gitu aja. Atau CKD ya, CKD itu completely knockdown. Tapi di CKD ini nggak ada sih, tidak dikenal di dalam produk arsitektur ya. Kalau diecast ada, tapi intinya ini kembali ke sini. Terus juga ada handphone misalkan. Handphone kita mengenal namanya platform ya. Aduh, ini kok makin nggak jelas nih pulpen ini. Platform. Platform itu maksudnya satu platform untuk dipakai berbagai macam tipe produk. Contohnya mobil Kijang ya. Platform Kijang ini dipakai untuk Fortuner. Fortuner tuh ibaratnya kayak Kijang bengkak gitu ya. Platformnya sama, tapi bodinya bengkak. Jadinya Kijang bengkak. Terus apalagi Soluna. Toyota Soluna ini ternyata dia platformnya ngambil dari Starlet tahun 86. Soluna ini tahun 2001, Starlet ini tahun 86. Ini berapa tahun ya? 14 tahun ya. Bedanya kalau Starlet tanpa buntut, kalau Soluna ada bagasinya gitu ya. Starlet nggak ada bagasi, jadi cuma ditambahin bagasi aja. Ya, platform ini berguna untuk supaya hemat gitu. Untuk kalau platformnya beda, nanti lini produksinya beda lagi. Production line itu, tahu nggak lini produksi itu apa? Di dalam pabrik itu, ini pabriknya besar. Lini produksi itu, lini itu garis. Nah, produksi itu, jadi ini mesin pemroses ya, dan arahnya ke bawah. Nanti muncul Starlet. Nah, untuk membuat Soluna itu tidak bikin lini lagi, sehingga di sini Soluna tidak. Dia tetap menggunakan lini yang sama dengan Starlet. Ini kan new line ya. New production line. Tidak perlu. Nah, sama juga dengan Kijang. Dengan Fortuner, apakah
membuat line yang baru? No. Ini Fortuner itu menggunakan lini produksi yang sama dengan Kijang. Kenapa? Ya karena platformnya sama. Platform itu apa sih? Rangka. Rangka utama ya. Rangka utama. Jadinya hemat kan? Gitu maksudnya. Itulah sistem level design. Terus outputnya apa? Output dari sistem level design adalah geometric layout. Apa itu geometric layout? Gam? Tek. Ya, ini layout ya. Nanti, tapi ini layout dulu ya. Gamtek yang sifatnya umum. Kalau khususnya itu ada di bawah tuh, detail design. Geometric layout itu ya baik dia berupa kertas ya, paper yang dicetak, gambar yang dicetak di atas kertas maupun non paper ya, misalkan di layar atau pakai digital gitu ya. Yang penting ada layoutnya lah. Nah, terus ini pertama ya, ini output yang pertama. Output yang kedua itu ini ya. Kemudian output yang ketiga ini. Jadi yang ada A gitu ya. A geometric layout, a functional specification, and a preliminary process. Yang ketiga ya namanya aja detail design ya. Jadi outputnya ya detail, tapi juga sama dengan yang di atas ya. Berupa geometri drawing or computer file itu digital yang mana menjelaskan geometri of each part and its production tooling, peralatan-peralatannya hampir sama dengan yang di atas, cuman ya dia lebih detail aja. Terus contohnya apa? Dengan materialnya apa gitu. Kalau di atas kan nggak pakai informasi material. Kalau yang nomor 3 pakai selain geometri, materialnya apa, toleransinya gimana. Ya, kira-kira itu ya. Fase 2 sama 3 itu hampir sama. Nah, ini yang perlu Anda pelajari nih. Chapter 12, 13, 15. Design for manufacturing ini sudah dijelaskan ya oleh Pak Yulizar ya kemarin ya. Design for assembly atau for manufacturing itu. Oke, ini yang agak susah nih ya. Baik di RPS reguler, kalau reguler lebih mudah lah ya. RPS reguler itu lebih mudah daripada PJBL. Tapi kedua-duanya ya sulit ya. Bagaimana caranya Anda mampu menguji dan memperbaiki? Gimana caranya Anda mampu menguji? Jika Anda peminat RPS reguler. Kalau RPS PJBL bisa mengujinya. Karena kan ada wujudnya, cuma untuk mewujudkan ini tidak mudah gitu. Tidak mudah dan cenderung boros ya. Boros apa? Yang pasti ya boros inilah, boros biaya. Sebenarnya borosnya itu lebih ke material sebenarnya ya. Jadi materialnya Anda tahu yang namanya crash test atau destructive test,
destructive test. Lawannya destructive test itu NDT. NDT itu non destructive test. Di reguler ini bisa juga dengan menggunakan simulasi FEA. Tapi kan ya FEA ini mungkin punya keterbatasan ya. Keterbatasan yang tidak bisa dilakukan oleh FEA, sedangkan di dalam wujudnya ini bisa, misalkan. Ya karena simulasi namanya juga kan. Sementara kalau di sini wujud itu real. Gitu. Nah, testing and refinement ini diterjemahkan ya dia menguji dan memperbaiki. Tujuannya adalah untuk membuat early prototype ya. Kemudian beta prototype. Itu tujuannya. Outputnya itu early prototype untuk alpha sama beta. Dan ini sulit ya untuk diterapkan baik reguler maupun di dalam PJPL. Jadi cuma teori-teorinya saja gitu ya yang akan dipelajari ya. Nah, di chapter 4 ini di fase 4 ini kita mempelajari lebih jelasnya di chapter 14 tentang prototyping. Kemudian outputnya apa dari si testing ini? Ya, outputnya mendapatkan itu yang tadi saya katakan sulit ya, mendapatkan prototype. Tapi prototipenya yang semakin mendekati customer need. Semakin mendekati customer need. Gitu. Ya, the goal for beta prototype biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang performance dan reliability untuk to identify necessary engineering, untuk mengidentifikasi apakah ada kebutuhan perubahan secara engineering untuk final product. Ya, jadi di beta prototype ini dia mengundang si customer. Kalau yang alpha enggak, dia belum mengundang. Jadi ketika diundang customer terus customernya puas, ya sudah, itu outputnya. Outputnya adalah prototype yang memuaskan atau mendekati customer need. Itulah prototype outputnya. Ini tujuannya. Nanti dia akan lanjut ke produksi massal sini kan. Production ramp up. Production ramp up ini tidak serta-merta otomatis atau langsung massal, tidak ya. Dia ada tahapan sebelum massal. Dia kayak memproduksi kecil-kecilan dulu sebelum massal. Ya, kecil-kecilan tuh ya mungkin dengan seratusan gitu ya, atau puluhan. Itu ini ya, sometimes supplied to preferred customer. Produk yang diproduksi
selama production ramp up gitu, selama production ramp up kadangkala di supply to preferred customer, dikirim atau disediakan bagi customer yang preferred. Customer yang di prefer itu apa istilahnya ya? Jadi si perusahaan ini tidak sembarangan mengirim produknya ya. Dia memilih customer tertentu. Tentunya customer yang ahli atau yang ahli dalam bidang produk itu sendiri ya, misalkan bor. Oke. Bor ini pastinya dipakai oleh tukang. Nggak mungkin dipakai oleh ibu rumah tangga. Nah, preferred customer ini kan sedikit, relatif sedikit. Diambil yang paling tukang berpengalaman, mungkin 10 tahun. Nah, si tukang ini dikasih atau disuruh beli dengan diskon produk ya. Jadi supplied nih, ada tulisan supplied kepada tukang yang 10 tahun menggunakan bor. Untuk apa? Nah, untuk carefully dievaluasi untuk menemukan apakah mungkin ada sisa-sisa flaws, itu cacat ya, kelemahan. Nah, biasanya kalau bor-bor yang murah itu kelemahannya ada di apa nih, kalau coba saya gambar sedikit ya. Ini bornya tuh kayak pistol gitu. Nah, ini kelemahannya di sini biasanya. Maju mundur ini. Ini kan switch. Ini bornya. Kelemahannya di sini. Switchnya suka error gitu ya. Intinya sih di setiap mechanical ya, mechanical properties itu atau fitur ya, mechanical fitur. Segala fitur produk yang ada mechanical movement ya, movement atau getaran, vibration, ini seringkali terjadi cacat ya. Seringkali terjadi cacat di bagian-bagian yang ada pergerakan atau getaran. Nah, di switch ini kan, ya ini pengalaman ya, pengalaman pribadi. Menggunakan bor elektrik tapi yang murahan. Tapi untungnya ini bisa saya perbaiki sendiri gitu. Oke. Inti dari production ramp up tuh tadi di sini nih. Intinya ini, bahwa produknya itu nggak massal gitu, dia ngasih dulu ke customer yang diacu, customer yang dijadikan kepercayaannya untuk menemukan remaining flaws. Nah, ketika sudah ditemukan beberapa cacat atau bahkan nggak ada cacatnya, at some point in this transition, pada suatu titik, pada transisi dari ramp up menuju massal, the product is launched and become available for widespread distribution. Ini udah mulai massal gitu. Si penulis ini menemukan di beberapa perusahaan tetap melakukan post launch project review, dan penulis juga menyarankan ini ya.
menyarankan adanya review setelah di launch. Post launch itu setelah di launch. Proyeknya direview kembali. Nah, siapa yang mereview ini? Ya, direview segera setelah launch. Yang direview adalah penilaian tentang dua hal, yaitu tentang seberapa lakunya, juga mereview dari perspektif teknikal, ya, memang disengaja untuk mereview itu, memang disengaja untuk mengidentify tujuannya untuk ini, untuk memperbaiki. Kenapa diperbaiki? Karena ada proyek di masa depan, misalkan bornya mau diapain nih. Sekarang kan lagi demam apa? Demam 4.0 misalkan. Nah, bor ini bisa nggak di proyek masa depan ini yang mengandung bor 4.0 misalkan? Ya, apakah itu dimungkinkan? Nah, ya dengan perbaikan-perbaikan. Saya jarang menemukan, tapi pernah sih ya ada produk yang apa istilahnya ya, dia itu cuma umur 1 tahun gitu ya. Sebut saja ya, namanya motor namanya Jialing. Ini dulu sempat booming ini Jialing, yang katanya lisensi Honda. Nggak tahu nih bener apa nggak, tapi intinya dia tuh cuma umur 1 tahun. Mungkin ya, jadi si perusahaan ini tidak melakukan review sengaja. Pokoknya dia istilahnya fire and forget. Fire and forget. Ciri-cirinya adalah produk yang tidak ada, apa ya, saya lupa namanya. Tunggu sebentar. Yang tidak ada ini, hotline suara konsumen, atau yang tidak ada bengkelnya. Nah, ini perlu dicurigai perusahaan-perusahaan fire and forget. Jadi setelah mereka melempar produk ke pasar dalam kurun waktu mungkin 1 tahun, setelah itu menghilang. Ciri-cirinya ini, dia tidak punya hotline suara konsumen atau dia tidak punya bengkelnya. Anda kalau mau beli produk, ya Anda harus pastikan dulu bengkel resmi. Meskipun ada bengkel yang tidak resmi, tapi bengkel resmi ini adalah jaminan kan, jaminan mutu. Jaminan mutu itu maksudnya produk Anda akan tetap bermutu karena dilayani oleh bengkel resmi daripada bengkel yang tidak resmi. Ya. Misalkan beli handphone merek Cina, nah ada nggak bengkel resminya di sini? Oh nggak ada, adanya di Cina ya. Ya mendingan nggak usah beli misalkan. Ya, jadi kita kembali ke sini ya. Jadi si perusahaan ini sebenarnya dia ada
project review-nya nggak sih? Nah, ini ada mengarah ke sini gitu. Kalau yang tidak ada project review itu bisa ke sini. Karena project review ini kan dia menerima laporan dari si hotline, juga menerima laporan dari bengkel. Bukan tidak secara langsung si customernya protes demo di hotline, enggak, bukan itu ya. Jadi data-data di bengkel resmi misalkan, data tentang kerusakan, part apa sih yang paling sering dibeli, part apa yang sering diganti gitu, oleh customer. Nah, disitulah kita bisa mereview, oh ternyata kerusakannya di situ yang paling sering ya, kerusakannya di situ. Itu termasuk adalah apa nih, technical perspective. Nah, bagaimana perusahaan bisa mereview kalau dia perusahaannya tidak membangun bengkel, perusahaannya tidak menyediakan saluran suara konsumen. Nah, itu makanya jika ini tidak ada, maka ya kemungkinan ini positive thinking ya, potting. Kemungkinan pertama ya importir, hanya sekedar importir. Jadi tidak secara resmi berdiri perusahaannya di NKRI, dia cuma importir saja. Kemungkinan ya. Apa itu contohnya? Misalkan mobil ya. Misalkan mobil Ford, kan Ford ini udah hengkang ya. Tapi Ford tetap ada yang baru-baru, misalnya oh karena dia import gitu. Terus Ferrari gimana? Ferrari ada bengkelnya resmi di Citos kalau nggak salah itu. Atau dia bengkel lisensi ya. Terus produk apa lagi itu yang tidak ada apa namanya, hotline dan bengkel resmi? Ya, importir ya. Jadi ini berakibat ya. Maksudnya di sini secara konsekuensi logisnya ini masih positive thinking gitu ya. Konsekuensi logisnya ya si hotline-nya dan bengkel ada di negaranya sendiri ya. Contohnya ini yang saya pakai sekarang mousepad ya. Mouse pen mereknya Genius. Di Jakarta mana ada service center Genius, nggak ada. Kalau hotline-nya nomor teleponnya ya ada, tapi di negara di luar gitu. Jadi sekali lagi ya, Anda mau beli produk itu harus cek dulu ini. Kalau perusahaan nggak punya ini, maka dia nggak bisa mereview. Kalau nggak bisa mereview berarti dia abal-abal gitu ya, atau fire and forget. Begitu waktunya udah selesai dia langsung cabut dari sini gitu ya. Oke, baik, sementara itu dulu ya. Nanti kita akan membahas konsep development di video selanjutnya. Terima kasih.